Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita memasuki bagian yang baru dari kitab Thaharah, dari bab Thaharah, yakni Al-Ghusl. Al-Ghusl itu artinya mandi. Mandi di sini yang dimaksud adalah mandi besar, atau mandi janabah, atau mandi junub, atau mandi wajib. Pertama kita akan membahas mujibatuhu, hal-hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub. Apa saja hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar? Yang pertama, penulis mengatakan di sini, khurujul manyu fil yaqadhati aw fin naum. Keluar mani di dalam keadaan terjaga atau normal atau sadar. Keluar mani dalam keadaan sadar atau terjaga, au fin naum, atau ketika dalam keadaan tidur. Maka wajib baginya untuk mandi besar atau mandi wajib, apabila keluar mani. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi itu hanyalah karena mengeluarkan air mani. Sesungguhnya mandi itu hanya karena mengeluarkan air mani. Baik dalam keadaan sadar, terjaga, maupun di dalam keadaan tidur. Kalau keduanya mengeluarkan air mani, maka wajib untuk mandi janabah atau mandi besar. Kemudian yang lainnya, dalil yang lainnya, wa an ummi Salamah ana ummu Sulaim qalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haq. Dari ummi Salamah bahwasanya Ummu Sulaim berkata, jadi perawi hadis ini sahabiah dua-duanya. Yang itu yang pertama Ummi Salamah dan yang kedua Ummu Sulaim. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap hal-hal yang hak, yang benar. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtamalat, apakah seorang wanita itu diwajibkan mandi junub apabila dia ihtamalat, mimpi basah. Jadi wanita juga bisa mimpi basah. Apakah ketika wanita mimpi basah juga wajib mandi junub? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya, idza ra'atil ma', jika dia melihat air mani. Berarti sama saja antara laki-laki dan perempuan. Apabila mimpi basah, kemudian setelah bangun dia melihat ada air mani keluar, membasahi kainnya, membasahi celananya, atau membasahi dasternya umpamanya buat wanita, maka dia wajib mandi janabah, mandi besar.
Di sini menariknya ada dua rawi atau periwayat wanita. Yang pertama Ummu Salamah, yang kedua Ummu Sulaim. Ini menarik jemaah. Ya. Siapakah Ummu Salamah itu? Ada yang tahu nggak Ummu Salamah itu siapa? Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu berarti siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi periwayat yang pertama dalam hadis ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan bahas sedikit ya sirahnya Ummu Salamah. Karena jarang-jarang kalau ada perawi wanita ya. Kebanyakan laki-laki, dari Abu Hurairah, ya, dari Anas bin Malik dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah ya. Sebelumnya Ummu Salamah itu suami sebelumnya adalah Abu Salamah. Ya, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, yang mempunyai suami yang bernama Abu Salamah. Ya. Abu Salamah adalah seorang laki-laki yang istimewa dan termasuk ya orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam. Ya, as-sabiqunal awwalun. Ya. Kemudian Abu Salamah ini menyambut seruan Nabi SAW untuk berhijrah, ya, dari Mekah menuju Madinah. Ya. Kemudian ketika sang suami wafat, yaitu Abu Salamah wafat, ya, maka istrinya yaitu Ummu Salamah mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian menambahkan doa istrinya agar ya Allah memberikan ganti yang lebih baik daripada sang suami. Berdoa. Ya. Kemudian meskipun saat itu Ummu Salamah bingung siapakah laki-laki yang lebih baik daripada suaminya. Karena menurut Ummu Salamah suaminya itu hebat ya, masuk Islam di awal-awal ya, pemberani hebat, bahkan ikut perang Badar ya, termasuk Ahlul Badar ya. Nasab beliau ya adalah Hindun binti Abu Umayyah binti Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr Al-Makhzum. Ya. Beliau radhiyallahu anha lahir 24 tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 61 hijrah atau hijriyah. Dan ayah beliau adalah seorang Quraisy. Berarti dia dari suku Quraisy. Jadi Ummu Salamah ini termasuk suku Quraisy. Ya, yang dikenal dengan sangat dermawan. Ya. Kemudian ibunya bernama Atikah binti Amir binti Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi ibundanya Ummu Salamah bernama Atikah. Ya, binti Amir binti Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Ya. Sebelum bersama Nabi SAW, sebelum menikah bersama Nabi SAW, ya Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya. Ya, putra pamannya yang bernama Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy. Ya, jadi Ummu Salamah Quraisy, suami sebelumnya juga Quraisy. Ya. Yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Kemudian sebelum hijrah ke Madinah, ya, kedua sahabat ini yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Ya, jadi sebelum hijrah ke Madinah, ya, mereka berdua, Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah, diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang apa namanya? Negara apa? Ethiopia. Dulu subur, makmur, ya. Berapa kali peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah? Dua kali. Ya, ke Ethiopia. Ya. Termasuk diantaranya Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya, singkat cerita, Allah izinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Ya. Nah, kemudian disinilah terjadi peristiwa yang memilukan, ya, terhadap Ummu Salamah dan suaminya. Ya. Ya, ini diantaranya Abu Salamah, ya, adalah orang-orang dari sahabat Nabi SAW yang pertama ya, hijrah ke kota Madinah. Ya. Kemudian juga Ummu Salamah mengisahkan, ya, bahwasanya ketika suaminya yaitu Abu Salamah mantap untuk hijrah ke Madinah, ia membawa ontanya untuk dinaiki bersama putraku. Ya, membawa ontanya, ya, kemudian kami berangkat. Kemudian sekelompok laki-laki dari Bani Mughirah, ya, mendekati kami dan berkata, tentang dirimu kami sudah menyerah. Ya, kata orang-orang di Amr bin Bani Makhzum. Kemudian bagaimana dengan istrimu ini yaitu Ummu Salamah?
apakah kau pikir kami akan membiarkannya pergi bersamamu ke daerah lain? Ya, akhirnya dicegah, dipisahkan antara Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Ya. Kemudian singkat cerita jamaah, ya, Abu Salamah ini juga mengikuti perang Badar, ya, perang Badar. Ya. Kemudian terluka ketika melakukan atau ikut perang Badar. Dari luka tersebut kemudian Abu Salamah meninggal dunia, ya, meninggal dunia dan termasuk ahlul Badar, ya, termasuk ahlul Badar. Maka ketika Abu Salamah wafat, ya, Ummu Salamah beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik darinya, dari suamiku, ya. Namun Ummu Salamah berpikir, ya, dalam benaknya, siapa yang lebih baik daripada suaminya, ya. Kemudian setelah iddahku selesai, masa iddah itu berapa lama? Berapa? Tiga quru. 3 quru itu 3 kali suci dari haid, ya, 3 kali suci dari haid. Maka, ya, setelah iddahku selesai, saat aku sedang menyamak kulit, ya, maka ku cuci tanganku dan Nabi SAW masuk, ya. Kemudian beliau pun duduk di atasnya dan melamarku alias meminangku, ya. Kemudian kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, ya, siapakah aku ini untuk tidak menerimamu? Ya. Tapi aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Ya. Jadi Ummu Salamah tuh punya sifat apa? Cemburunya di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Ya. Aku khawatir Anda melihat, ya, pada diriku sesuatu yang menyebabkan aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah wanita yang sudah berusia, ya, alias apa? STW, ya. Setengah tua, ya, setengah tua, dan memiliki anak-anak, ya, dan memiliki anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, ya, amama dzakarti minal ghairati fasaufa yudhibuha Allah minki, ya, yang engkau sebut berupa kecemburuan, kata Nabi SAW, Allah akan menghilangkan semua itu darimu, ya. Tentang umurmu, kata Nabi, aku pun telah berumur, ya, aku pun telah berumur, telah sepuh, ya, sebagaimana engkau. Kemudian kata Nabi SAW, dan tentang anak-anakmu, maka anak-anakmu juga anak-anakku, ya, kata Nabi SAW. Maka setelah itu Ummu Salamah menjawab lamaran Nabi SAW, aku terima lamaran Anda, wahai Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lantas apa hikmah pernikahan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah kemuliaan terhadap Ummu Salamah. Ya. Setelah suaminya wafat, ya, maka tidak ada pasangan yang melindunginya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah radhiyallahu anha dan diterima lamaran tersebut. Ya. Kemudian Ummu Salamah termasuk memiliki kedudukan istimewa, ya, di antara istri-istri Nabi yang lainnya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainab, ya, putri Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah SAW, ya, ketika berada di sisi Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau meletakkan Hasan dan Husain, ya, Hasan di sisi kanan, Husain di sisi yang lain. Kemudian sementara Fatimah di bagian depan, ya. Dan Nabi bersabda, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian wahai ahlul baitku. Ya. Berarti siapa saja tadi? Hasan, Husain, Fatimah, ya. Sesungguhnya dia Allah yang maha terpuji lagi maha mulia, ya. Kemudian ibuku Ummu Salamah menangis, kata Zainab. Zainab itu putrinya Ummu Salamah, ya. Ketika Nabi bersabda demikian, Ummu Salamah menangis, ya. Kemudian Nabi SAW melihat ke arah Ummu Salamah dan bertanya, apa gerangan yang membuatmu menangis wahai istriku Ummu Salamah, ya. Maka Ummu Salamah menjawab, Anda wahai Nabi SAW mengkhususkan mereka, ya, dan meninggalkan aku dan putriku. Maksudnya mengkhususkan apa? Menyebut mereka sebagai ahlul bait.
Ya, sedangkan aku dan putriku tidak disebut olehmu wahai Rasulullah. Nangis Ummu Salamah. Ya. Maka Nabi bersabda, anti wa ibnatuki min ahlil bait. Engkau dan putrimu juga termasuk ahlul baitku. Berarti Ummu Salamah dan putrinya Zainab termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ahlul bait yang ori, Pak. Asli, ya. Kalau di Indonesia ada nggak? Ada, ya, ada. Namun mungkin sedikit. Kebanyakan yang apa? Yang KW. Ya, beli ijazah nasab. Beli sertifikat nasab. Kan lagi rame ya masalah nasab ya. Iya, setelah diteliti ya, ternyata apa? Nasabnya nggak sampai ke Rasulullah. Ketika saya mengikuti kajian di Masjid Nabawi ya, diisi oleh ketika itu Ustadz Dr. Aliful Bahri ya. Beliau ya, tema kajian ketika itu membahas tentang nasab ya, tentang ahlul bait Nabi SAW. Kata beliau itu di Mekah dan Madinah tuh banyak, Pak, banyak yang ahlul bait Nabi, cuman mereka nggak woro-woro ya, diam-diam saja. Kenapa? Kalau woro-woro ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji, malu ya. Kalau di sini gimana? Oh, Masya Allah ya, Arab sedikit ya, mengaku keturunan dan beliau mengatakan ya, banyak keturunan Nabi SAW ahlul bait itu yang tinggalnya itu dekat Masjid Kuba itu situ. Dan mereka tidak mau menampakkan dirinya sebagai keturunan Nabi karena malu, khawatir malu, membuat malu nenek moyangnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak di sana. Bahkan Ustadz Firanda pernah cerita dulu di sana itu banyak yang ngaku keturunan Nabi. Kemudian pemerintah Saudi itu melakukan tes DNA besar-besaran, Pak. Tes DNA besar-besaran. Dilihat DNA-nya. Ternyata ya hanya sedikit yang DNA-nya tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ini ahlul baitnya ori, asli. Ya, Hasan, Husain, Fatimah, Ummu Salamah dan putrinya. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah ya. Rasulullah SAW ya senantiasa memuliakan Ummu Salamah dan suka memberinya hadiah. Ya, ini akhlak Nabi SAW kepada istri-istri beliau, suka memberi hadiah. Ya. Nabi mengatakan kepada Ummu Salamah, sesungguhnya aku memberikan an-najashi yaitu suatu perhiasan dan sejumlah minyak wangi misik. Ya. Jadi Nabi suka ngasih apa perhiasan kepada Ummu Salamah dan juga minyak wangi misik. Ya. Antum tahu nggak misik itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa namanya? Puser rusa. Ya. Jadi rusa itu pusernya atau udalnya itu dikeluarkan ya kotorannya, kemudian diproses menjadi minyak misik. Makanya misik yang asli itu mahal, Pak. Bisa sampai jutaan. Ya, misik yang asli karena baunya wangi. Debu surga itu baunya bau misik, Pak. Kalau debu di dunia baunya bau apa? Bau apek. Beda sama debu surga. Ya. Itu minyak misik. Ya. Kalau di kita namanya kasturi. Ya. Dari rusa, dari kijang. Dari dalam pusarnya, rusa dicongkel, ya, kemudian dikeluarkan, diproses, wanginya luar biasa. Itu mahal. Ya, Masya Allah. Kalau yang di luaran, yang 1 milinya 2.500, itu misik-misik KW itu. Ya, misik KW, bukan misik asli. Ya. Kemudian, tapi sekarang An-Najasyi telah wafat dan aku memandang hadiah tersebut kembali kepemilikannya kepadaku. Ya. Seandainya hadiah itu kembali padaku, akan kuberikan kepadamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin, di antara kecerdasan Ummu Salamah, ya, beliau menjadi sebab langsung turunnya beberapa ayat dari Al-Quran. Ya. Jadi karena Ummu Salamah, Allah menurunkan ya beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Ya. Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, laki-laki turut serta di dalam perang jihad ya fi sabilillah sementara kami tidak, ya, kami disifati sebagai warisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 32 ya, karena perkataannya siapa? Ummu Salamah. Masyaallah ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dibandingkan sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, ya. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
Jadi jihadnya wanita itu kata Nabi SAW apa jemaah? Kalau jihadnya laki-laki kan perang tuh jihad fisabilillah di zaman Nabi dan para sahabat ya. Namun jihadnya wanita apa? Jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Haji dan umroh itu jihadnya wanita ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dan juga Ummu Salamah merupakan wanita yang pertama yang tiba di Madinah. Wanita pertama yang tiba di Madinah adalah Ummu Salamah ya, Ummu Salamah ya. Kemudian jemaah kaum muslimin ya rahimakumullah, Ummu Salamah juga mendapatkan pujian dari istri-istri Nabi. Kenapa? Karena Ummu Salamah merupakan istri Nabi yang mempunyai kecantikan luar biasa dibandingkan apa? Istri-istri yang lain. Ya, istri-istri yang lain ya. Di antaranya pujian dari Aisyah radhiyallahu anha ya, yang memuji kecantikan siapa? Ummu Salamah. Jadi cantiknya luar biasa. Ya, cantiknya di atas rata-rata, bahkan mendapat pujian langsung dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, Imam Az-Zahabi menyebutkan Ummu Salamah meriwayatkan sejumlah 380 hadis. 380 hadis ya, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim hanya 13 hadis saja. Ya, yang disepakati Bukhari dan Muslim hanya 13 hadis saja. Di Bukhari ada 3 hadis, sedangkan di Muslim ada 10 hadis. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi wafat, Ummu Salamah radhiyallahu anha banyak mengambil peranan dalam peristiwa-peristiwa di masanya. Ya, ia pernah menemui Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan mengatakan kepadanya, ya, kata Ummu Salamah kepada Utsman bin Affan, menurutku rakyatmu tidak akan lari. Ya, dan orang-orang yang ada di sisimu akan tetap bersamamu, wahai Utsman. Jangan kau padamkan jalan yang telah diterangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau memantik kekacauan, kata Ummu Salamah kepada Utsman. Jalinlah persaudaraan sebagaimana 2 orang sahabatmu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian keduanya telah menjelaskan perkara dengan sejelas-jelasnya. Ya. Dan Utsman menjawab, sungguh engkau telah berkata dan aku memahaminya. Ya. Engkau telah menasihati dan aku menerima nasihatmu. Masya Allah ya. Jadi setelah Nabi wafat, ya Ummu Salamah suka memberikan masukan kepada siapa? Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Ya. Kemudian wafatnya beliau radhiyallahu anha ya, pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid bin Muawiyah. Ya. Berarti Yazid ini anaknya siapa? Muawiyah. Muawiyah anaknya siapa? Abu Sofyan. Abu Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan. Jadi kalau Yazid bin Muawiyah, kalau diteruskan nasabnya tuh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan, saudagar kaya, ya, dari Quraisy, ya, di mana istrinya Hindun, ya, mengadu tentang keadaan Abu Sofyan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hindun pernah mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sofyan, engkau tahu sendiri bagaimana kayanya suamiku Abu Sofyan. Namun untuk kebutuhan sehari-hari aku dan anakku tidak cukup. Ya, bolehkah aku mengambil hartanya untuk mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku tanpa sepengetahuannya? Ya. Maka kata Nabi apa? Ambillah secukupnya sesuai dengan apa? Kebutuhanmu dan anak-anakmu. Ya. Ini berarti boleh nih. Kalau seorang istri punya suami kaya tapi pelit, ya, ada nggak model-model begitu? Di sana banyak Pak, di sini sih royal semua ya. Jadi boleh tuh Pak, buka dompet ya ambil ya, sesuai kebutuhan saja. Sebagaimana Hindun ya, ngadu kepada Nabi SAW, suaminya tuh bakhil, buat sehari-hari aja nggak cukup, padahal kaya raya, saudagar, ya, kemana-mana ke Romawi bawa barang dagangan, ke Syam, ke Palestina, ya, namun sama istri dan anak-anaknya medit, ya, bakhil. Baik. Ini sedikit kisah ya tentang Ummu Salamah, Ummu Salamah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Berikutnya ana Ummu Sulaim, ya. Dari Ummu Sulaim ada 2 periwayat sahabiah. Yang pertama Ummu Salamah, yang kedua Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim lebih ajib lagi jemaah. Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim itu diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Dahulu menikah dengan Malik, ya. Kemudian setelah menikah dengan Malik, ya, menikah lagi dengan Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah ini Masya Allah sahabat Nabi SAW. Dikisahkan itu
anaknya ini, anak kesayangannya meninggal jemaah. Ya, anak kesayangannya meninggal di malam hari. Suaminya belum pulang. Abu Thalha belum pulang. Begitu Abu Thalha pulang, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ya, menghibur suaminya, dandan yang cantik. Padahal anaknya dalam kondisi sudah meninggal. Dandan yang cantik, berhias, kemudian suaminya pulang, diservis, dilayani, ya, kasih makan, dikasih minum, kemudian ya dijima, ya, bersetubuh dengan istrinya. Setelah puas, ya, suaminya sambil tiduran, Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana sekiranya apabila barang pinjaman itu diambil oleh pemiliknya? Apakah boleh?" "Ya bolehlah, tentu saja. Kan bukan barang kita." Kemudian dikabarkan oleh Ummu Sulaim, "Sesungguhnya ya barang pinjaman kita telah diambil oleh pemiliknya." Maksudmu apa? Ya, bahwasanya anak kita telah diambil oleh Allah. Abu Thalha kaget, Pak. Ya. "Kamu mengabarkan seperti ini sedangkan aku dalam keadaan junub." Dia dalam keadaan junub. Jadi dihibur dulu. Akhirnya apa? Setelah itu mereka berdua bersabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kisah dari Ummu Sulaim, ya, dari Ummu Sulaim. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara faidah dari kisah Ummu Sulaim bersama Abu Thalha, kata para ulama, yang pertama, ya, dianjurkan istri untuk berhias diri untuk suaminya. Ya, berhias diri untuk suaminya dengan hiasan atau dandanan yang istimewa. Nah, ini faedah hadis ini, ya. Namun yang terjadi, kebanyakan wanita sekarang ini mereka hanya mau berdandan ketika di depan orang banyak saat keluar rumah, ya. Pas kondangan tuh kaca sampai bosan, Pak. Ya, kalau bisa ngomong tuh kaca. Ya. Kalau keluar rumah, ya wanita zaman sekarang, berhias, pakai minyak wangi, ya, pakai emas-emasan, ya, sampai bunyi kalau jalan. Ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin yang kedua, faidah dari kisah Abu Thalha dan Ummu Sulaim, yakni istri harus bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada seorang suami sebagaimana Ummu Sulaim. Kita kalau kira-kira, Pak, ya, istri kita ini, ya, anaknya meninggal terus kita pulang, kira-kira bisa nggak jadi seperti Ummu Sulaim? Kayaknya agak sulit, ya. Yang ada udah panik, telepon duluan, ya. Ayah pulang, kenapa kok kamu nangis? Anak kita meninggal, ya. Akhirnya suaminya panik, ngebut, ya, dan sebagainya. Kalau Ummu Sulaim tidak, ya. Abu Thalha pulang, dandan dulu yang cantik, ya. Kemudian diservis, dilayani, ya. Setelah itu baru apa? Setelah itu baru dikabarkan. Dan dikabarkannya juga dengan perumpamaan. Ya. Kemudian, ya, mustajabnya doa Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika Abu Thalha mengadu, ya, kepada Nabi SAW tentang Ummu Sulaim yang telat mengabarkan bahwa anaknya meninggal, ya, kemudian mereka bersabar, maka Nabi mendoakan keberkahan bagi mereka berdua. Sehingga persetubuhan di malam tersebut, ya, Allah berikan karunia anak penggantinya, Masya Allah. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran berikutnya, ya, disunnahkan untuk ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, disunahkan juga untuk memberikan nama kepada buah hati. Nama kepada buah hati di hari lahirnya. Bisa juga pada hari ke-7, ya, pada hari ke-7. Kemudian juga, ya, boleh juga meminta orang soleh untuk memberikan nama kepada anak. Biasanya ada sebagian orang itu, ya, begitu lahir anaknya, ya, telepon Ustadz, ya, Ustadz, ada usulan nama nggak? Ya, buat anak saya kebetulan laki-laki. Ya. Jadi boleh-boleh juga, ya, ketika kita meminta pendapat orang yang dianggap soleh untuk memberikan nama bagi anak kita. Ya. Kemudian faidah berikutnya, boleh menggunakan kata-kata kiasan, majas, ya, kata-kata kiasan untuk, ya, memberikan kabar, ya, kepada orang-orang terdekat. Ya. Di sini bisa jadi juga apa? Tauriyah, ya, tauriyah, ya, kiasan yang mengandung makna seolah-olah dusta, ya, seolah-olah dusta padahal tidak berdusta. Ya, ini tauriyah dibolehkan dalam syariat Islam. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Penulis mengatakan, wa tushtaratu syahwatu fil yaqadhati dunan naum. Ya. Dan disyaratkan harus mandi wajib atau mandi besar karena dorongan syahwat
ya, disyaratkan untuk mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabah karena dorongan syahwat. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza hadzaftal ma'a faktasil minal janabah, ya, apabila kalian memuncratkan air mani, mengeluarkan air mani, faktasil minal janabah, maka mandi janabahlah, mandi janabahlah. Fa idza lam takun hadzifan fala taktasil. Namun apabila air mani tersebut keluar tanpa dorongan syahwat, mungkin nggak Pak? Seorang mengeluarkan air mani tanpa dorongan syahwat, tiba-tiba keluar mani, mungkin nggak? Mungkin. Ya, buktinya ada hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, apabila kalian mengeluarkan air mani tanpa dorongan syahwat, fala tagtasil, maka tidak perlu mandi wajib. Ya. Jadi keluar air mani itu ada dua sebab. Yang pertama, sebab pertama karena dorongan syahwat. Dia akan memuncrat, memancar, ya. Maka baginya mandi wajib. Namun kalau mengeluarkan air mani tanpa dorongan syahwat, maka tidak perlu baginya untuk mandi wajib, ya. Qala Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani berkata, al-hadfu huwa ramyu, ya, al-hadfu itu muncrat, adalah melempar, ya. Muncrat itu maknanya melempar, air yang memuncratkan atau air yang dilempar, muncrat, ya. Wa huwa la yakunu bihadhihi sifati illa li syahwat, ya. Dan air ini tidak disifati muncrat, ya, kecuali karena dorongan syahwat. Maka air mani tersebut akan memancar, memuncrat atau melempar dalam, ya, arti bahasa. Walihadza qala al-musannif, ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa fihi tanbiyatun ala anna ma yakhruju li ghairi syahwa imma lil marad, ya, au burdatin la yujibul ghusl, ya. Hadis ini mengandung peringatan bahwasanya, ya, mani yang keluar tanpa dorongan syahwat, air mani yang keluar tanpa dorongan syahwat, ya, bisa juga karena apa? Marad itu sakit, Pak. Orang sakit, saking sakitnya tiba-tiba keluar mani, nggak ada syahwat sama sekali, ya. Tiba-tiba keluar mani aja, ya. Kemudian au burdatin, atau dingin yang amat sangat, ya, dingin yang amat sangat, dingin yang ekstrim. Saking dinginnya, ya, tiba-tiba keluar air mani, nggak ada syahwat sama sekali, tiba-tiba keluar mani, ya. La yujibul ghusl, maka tidak wajib baginya untuk mandi besar atau mandi wajib. Ya, jadi harap diperhatikan, kalau keluar air mani karena syahwat, maka wajib mandi janabah. Namun kalau keluar mani karena hal-hal tertentu tanpa dorongan syahwat seperti sakit atau dingin yang ekstrim sehingga mengeluarkan air mani tanpa dorongan syahwat, maka tidak wajib mandi janabah meskipun keluar mani, ya. Wa man ihtalama wa lam yajidil ma fala ghusla alaih, ya. Dan barang siapa yang mimpi basah walam yajidil ma'a fala ghusla alaih, ya, maka tidak wajib baginya untuk mandi janabah, ya. Jadi kita misalnya tidur, ya, mimpi basah, Pak. Begitu bangun megang kain celana, loh kok nggak keluar mani nih, ya, berarti tidak wajib baginya untuk mandi janabah, ya. Mungkin nggak, Pak, mimpi, ya, mimpi basah umpamanya, bangun-bangun nggak basah. Mimpi basah namun bangun-bangun nggak basah, mungkin tidak? Ya mungkin. Orang yang seperti ini tidak wajib baginya untuk mandi janabah, ya. Waman wajadal ma, ya, walam yadhkuril ihtilaman fa'alaihil ghusl. Nah, ini juga unik nih. Dan barang siapa yang ketika bangun dari tidurnya mendapati kainnya basah, ya, kainnya basah nih, Pak, celananya, entah sarungnya, ya, atau kalau perempuan dasternya, namun dia nggak ingat, ya, semalam mimpi basah apa enggak nih. Tiba-tiba pas bangun tidur, apa, celananya basah. Dia nggak ingat nih. Perasaan semalam nggak mimpi apa-apa, kok bangun-bangun tiba-tiba sudah basah celananya, ya. Fa'alaihil ghusl, maka baginya wajib untuk mandi janabah meskipun dia nggak ingat,
tadi malam mimpi basah atau tidak, tiba-tiba keluar apa, air mani, ya, bukan ngompol, enggak ya, keluar air mani tanpa mimpi basah, maka tetap baginya untuk mandi janabah atau mandi wajib, ya. Dalilnya an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wala yadhkuru ihtilaman, ya. Bahwasanya ada seorang pemuda, ya, dia bertanya, atau Nabi ditanya oleh seorang pemuda, bahwasanya pemuda ini mendapati kainnya basah, ya, mendapati kainnya basah ketika bangun tidur, ya. Wala yadhkuru ihtilaman, namun pemuda ini tidak ingat apakah dia mimpi basah atau tidak, ya, ingat, tiba-tiba begitu bangun kainnya basah, ya, basahnya dengan air mani, ya. Faqal, maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, yaktasil, ya, maka kamu harus mandi wajib atau mandi janabah, ya. Wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wala yajidul balala, ya. Dan dari seorang pemuda yang dia bermimpi bahwasanya dia mimpi basah, namun, ya, begitu dia bangun tidur tidak mendapati kainnya basah. Ya, ada juga seorang pemuda yang dia mimpi basah, namun begitu bangun tidur tidak mendapati kainnya basah. Maka Nabi bersabda, la ghusla alaih, maka tidak wajib bagimu untuk mandi wajib. Paham ya sampai sini ya? Ya. Jadi kalau kita mimpi basah, tiba-tiba begitu bangun pegang celana nggak basah, ya udah nggak usah mandi janabah. Namun ketika bangun tidur, ya, celana kita basah, kemudian baunya bau air mani, ya, maka wajib bagi kita mandi. Meskipun kita nggak ingat, perasaan semalam nggak mimpi apa-apa, ya, tiba-tiba keluar air mana, maka tetap bagi kita untuk wajib mandi janabah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang kedua, al jima'u wa in lam tunzil, ya, yaitu jima, bersetubuh meskipun tidak keluar air mani, tetap wajib baginya untuk mandi janabah. Barang siapa yang bersetubuh, yang jima, ya, meskipun tidak mengeluarkan air mani atau sperma, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba', ya, ya, apabila seseorang duduk di antara syu'abihal arba', 4 anggota badan istrinya. Maksudnya apa nih Pak? Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota badan istrinya. Maksudnya apa? Di area selangkangan, ya, di area selangkangan, ya. Summa wajadaha, ya. Kemudian kalau diterjemahkan secara telak, kemudian dia mengusahakan, berusaha. Maksudnya apa? Jima, ya. Mengusahakan apa? Memasukkan kemaluannya ke kemaluan istrinya, ya. Maksudnya jima di sini. Kemudian dia menjima istrinya, bersetubuh dengan istrinya. Faqad wajabal ghuslu wa in lam tunzil, maka wajib baginya untuk mandi janabah meskipun tidak mengeluarkan air mani atau sperma, ya. Mungkin nggak kejadian tersebut? Mungkin, ya, mungkin saja jemaah, ya, bersetubuh dengan istrinya namun suaminya tidak mengeluarkan sperma, atau sebaliknya istrinya tidak mengeluarkan air mani, karena laki-laki dan perempuan tuh punya air mani, ya, maka tetap wajib baginya untuk mandi janabah, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya Islamul kafir, ya. Islamnya seorang kafir, itu kalau diterjemahkan alias mu'alaf, ya. Mu'alaf, ya, dalilnya apa? An Qais ibni Asim, dari Qais ibni Asim, annahu aslama, bahwasanya Qais bin Asim ini aslama, mu'alaf, masuk Islam, ya, masuk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila bima'in wasidrin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, yaitu Qais bin Asim yang baru masuk Islam, ya, untuk mandi janabah, mandi besar atau mandi wajib, bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan daun sidr. Daun sidar itu daun apa? Daun bidara, ya. Daun bidara tahu ya? Daun bidara. Ini termasuk di antara apa? Syarat untuk mandi wajib. Syarat untuk mandi wajib di antaranya mu'alaf, ya. Orang yang mu'alaf
maka baginya mandi wajib. Caranya gimana? Air dicampur dengan daun bidara, ya. Daun bidara ini punya khasiat yang istimewa, ya. Di antaranya bisa untuk apa? Bisa untuk meruqyah, ya, bisa untuk meruqyah daun bidara. Kalau kita bilang daun apa ya? Daun kelor ya. Sama nggak daun kelor sama bidara? Oh, beda ya? Beda. Ya. Jadi daun bidara itu bisa untuk meruqyah. Ya, meruqyah seorang yang kerasukan jin, ya, kerasukan setan, ya. Jadi mu'alaf ini, ya, syarat mu'alaf yaitu diantaranya wajib mandi janabah atau mandi wajib. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara syarat berikutnya untuk mandi wajib, yakni yang keempat, inqata'ul haid wan nifas. Ya, inqata'a haid wan nifas, ya. Selesainya waktu haid dan nifas, maka wajib bagi perempuan tersebut untuk mandi besar atau mandi wajib. Dalilnya hadis Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Fatimah binti Abi Hubaish, ya. Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Bukan Fatimah anaknya Nabi, ya, namun Fatimah binti Abi Hubaish. Idza aqbalatil haidhah, ya, fada'is shalah, ya. Apabila waktu haid datang kepadamu, ya, fada'is shalah, maka kamu jangan sholat, jangan menunaikan sholat, ya. Wa idza adbarat faktasiri wasalli, apabila haidmu berhenti, ya, faktasili wasalli, maka mandi besarlah kemudian sholatlah, ya. Jadi kalau perempuan selesai dari haid dan juga nifas, maka baginya untuk mandi wajib atau mandi besar kemudian sholat. Wan nifas kal haid bil ijma, dan nifas sebagaimana haid dengan ijma para ulama, ya. Dan yang terakhir jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, syarat yang terakhir yakni yaumul jumu'ah, hari Jumat. Nah, seperti hari ini nih, hari Jumat, ya. Dalilnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, ya. Mandi Jumat itu wajib, ya. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh, ya. Ini kita semua sudah baligh, berarti di hari Jumat ini mandi wajib itu wajib. Mandi besar itu wajib di hari Jumat bagi orang-orang yang sudah baligh, ya. Inilah beberapa hal yang mewajibkan seseorang mandi besar, ya. Kemudian, ya, yang terakhir kita bahas arkanuhu, rukun-rukun mandi besar. Rukun-rukun mandi besar. Rukun-rukun mandi besar ada dua, ya. Yang pertama an-niyah, yaitu niat, ya. Li hadits innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Makanya yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa itu apanya, Pak? Ya niatnya, ya. Kalau caranya mah sama, ya, sama-sama meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Yang membedakan tuh niat. Makanya antum kalau junub, ya, hati-hati, jangan sampai lupa niat, ya. Kalau lupa niat nanti sholatnya nggak sah, ya. Habis junub main mandi aja tanpa niat. Ini termasuk rukun, Pak. Ya, rukun mandi besar. Niatnya di mana? Niatnya dalam hati, ya. Saat ada doa khususnya nggak? Ya, nawaitu umpamanya, nggak ada. Nggak ada nawaituan, nggak ada. Ya. Antum cukup niat di dalam hati saja. Saya niat mandi junub atau mandi wajib karena memiliki junub atau janabah. Ya. Nah, ini niat. Ya. Kenapa? Karena sama-sama mandi. Sama kayak misalnya sholat subuh sama sholat sunnah fajar, sama nggak? Sama-sama 2 rakaat. Gerakannya sama nggak? Sama. Yang membedakan apa? Niat. Mandi juga gitu, ya. Ada mandi biasa untuk menyegarkan badan, ada mandi wajib. Yang membedakan apa? Niat. Maka hati-hati antum kalau junub, ya, atau tadi syarat-syarat yang kita bahas, maka jangan lupa untuk niatkan di dalam hati karena ini termasuk rukun mandi wajib, ya. Kayak nanti nih hari Jumat nih sekarang nih, antum mandi, ya, niatkan untuk mandi besar karena ada dalilnya dari Nabi SAW, ya. Mandi, ya, wajib di hari Jumat itu, ya, wajib, ya,
bagi setiap orang-orang yang sudah balik. Nanti jangan lupa pas mandi diniatkan dalam hati. Itu rukun yang pertama untuk mandi wajib. Yang kedua, ta'mimul badani bil ma'i, ya. Meratakan air ke seluruh tubuh sebagaimana mandi biasa, ya, dari ujung rambut ke ujung kaki, ya, rata, ya. Mau berapa siraman bebas. Ya, berapa siraman bebas. Namun mendahulukan anggota badan yang kanan dibandingkan yang kiri, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Ya. Iya, baik, ya. Sabun dan sampo ini sarana saja, ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk memakai apa? Sabun atau sampo, ya. Misalkan kita mandi wajib tanpa sabun, tanpa sampo, sah nggak mandi wajibnya? Sah, ya. Selama memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau syaratnya tadi kan ada 5, ya, kita bahas, ya. Syarat mandi wajib ada 5 tadi. Ya, rukunnya hanya ada 2. Ada sabun sama sampo nggak? Nggak ada, ya. Sabun sama sampo untuk membantu saja, ya, agar badan itu wangi, enak, bersih, ya. Tanpa sabun, tanpa sampo pun sudah sah, ya, untuk mandi wajib. Jadi ada anggapan sebagian orang kalau mandi wajib nggak sampoan itu nggak sah. Ini keliru, ya, maaf. Emang zaman Nabi sama sahabat ada Rejoice, ada Sunsilk, nggak ada. Mau beli di warung mana, Pak? Ada Indomaret kan nggak ada, nggak ada, ya. Jadi itu hanya membantu saja untuk apa? Membersihkan badan agar wangi dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi, jemaah? Iya, Pak. Ini pertanyaan menarik, ya. Wudhu ini termasuk anjuran, ya. Sunnah dalam mandi wajib. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Di episode berikutnya insya Allah kita bahas, ya. Hadisnya panjang, ya. Mandi wajib. Namun rukunnya hanya ada 2 saja, ya. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air di seluruh tubuh. Selesai, setelah itu sah mandi wajibnya. Nah, nanti ada sunnah-sunnahnya. Wudhu sebagaimana wudhu akan sholat, cuci tangan dulu, ya. Kemudian kumur-kumur, istinsyak, istinsar, basuh muka. Seperti wudhu akan sholat. Ya, baru setelah itu menyiram anggota badan, meratakan air. Iya. Baik. Baik, ada lagi, jemaah? Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya, iya. Dari subuh niatnya. Iya, boleh. Bagus, ya. Memang seperti itu. Sudah balik kan kita semua. Iya, kan ada dalil tadi yang kelima, ya. Disyaratkan mandi wajib di antara yang kelima hari Jumat bagi orang-orang yang sudah balik, bagi setiap orang yang sudah balik, ya. Makanya jangan lupa, mau antum tadi subuh mandi kemudian niatkan mandi wajib karena hari Jumat, itu udah sah. Namun kalau janabah junub lagi sebelum Jumatan, ya mandi wajib lagi, ya. Bagus, ya. Kalau bisa, ya, dari pagi kita niatkan untuk mandi wajib di hari Jumat. Ingat, niat itu pembeda antara mandi biasa dengan mandi wajib. Kalau antum nggak niat, sama aja mandi biasa itu namanya, ya, mandi biasa. Makanya hati-hati. Niat itu menentukan amal seseorang. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat, ya. Dan para ulama mengatakan niat lebih dahulu sampai sebelum amal, ya. Niat itu sudah sampai terlebih dahulu ke Allah sebelum kita beramal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi, jemaah? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya pertemuan kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.